Allah telah menetapkan ibadah para hamba tidak akan diterima kecuali dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Yang kedua, meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam amal ibadah beliau. Kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Belum cukup kita hanya menerima warisan turun-temurun yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat atau sudah menjadi tradisi banyak orang. Itu belum cukup. Itu belum tentu sesuai petunjuk Nabi SAW. Tapi kita pastikan yang kita ajarkan kepada keluarga kita benar-benar ajaran Nabi Muhammad SAW. Terutama jamaah sekalian, bagaimana solat yang benar dan menjaga solat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti kamu lihat aku solat. Biasakan anak-anak kita dari kecil sudah menjaga solat 5 waktu. Bangunkan mereka untuk solat subuh. Dan jamaah sekalian, ini memang bukan hal yang mudah. Terkadang kita harus berjuang untuk membangunkan anak kita untuk solat subuh. Maka dari itu perintahkan mereka untuk tidur lebih cepat agar lebih mudah bangun solat subuh. Berjuang jamaah sekalian untuk membangunkan anak kita solat subuh. Jangan kita hanya susah payah membangunkan anak kita untuk pergi sekolah, tapi kita nggak berusaha keras untuk membangunkan mereka solat subuh. Tidak mengapa setelah solat subuh Anda masih ngantuk untuk tidur lagi. Yang penting dia bangun untuk solat. Ini termasuk pendidikan yang harus kita berikan kepada anak kita. Disiplin dalam menjaga solat 5 waktu. Dan itu harus mereka utamakan melebihi apapun. Jangan sampai anak kita lebih mengutamakan les bahasa Inggris daripada solat 5 waktu. Jangan sampai anak kita lebih mengutamakan nonton bola daripada solat 5 waktu. Tanamkan kepada mereka kecintaan kepada solat, kedisiplinan dalam melakukan solat 5 waktu. Karena itulah jamaah sekalian, kunci keselamatan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi." Amalan pertama seorang hamba yang akan diadili kelak di hari kiamat adalah solatnya. Kalau baik solatnya, niscaya seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Tapi kalau rusak solatnya, niscaya seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau solat seseorang itu baik, maka itu akan menjadi pintu hidayah baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan terhalang dari perbuatan maksiat. Maka jemaah sekalian, anak kita kalau kita sudah biasakan solat untuk pendidikan yang lainnya, itu jadi lebih mudah bagi kita. Karena solat itu akan menjadi pintu hidayah baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa kita perhatikan anak-anak yang terjerumus narkoba, yang terjerumus pada pergaulan bebas dan pada banyak perbuatan maksiat, pada umumnya mereka tidak menjaga solat 5 waktu. Maka tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini untuk disiplin melakukan solat 5 waktu. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita secara khusus, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin." Perintahkan anak-anakmu solat tatkala mereka berumur 7 tahun dan pukul kalau tidak mau solat di umur 10 tahun. Saking pentingnya solat ini sehingga syariat mengizinkan seorang ayah untuk memukul anaknya kalau tidak mau solat di umur 10 tahun. Namun para ulama menjelaskan pukulan yang dimaksud di sini hanyalah pukulan ringan, pukulan yang tidak membekas di tubuhnya, tapi jadikan pukulan itu membekas di hatinya agar dia ngerti ini persoalan serius. Jangan sampai dia meninggalkan solat. Rasulullah SAW memberi peringatan keras, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Jadi pukulan yang ringan, bukan pula pukulan untuk melampiaskan emosi. Tidak boleh memukul anak hanya demi untuk melampiaskan emosi, tapi niatnya untuk memberikan pendidikan. Tidak boleh pula menimbulkan bekas di tubuhnya. Tidak boleh pukulan yang berat. Tidak boleh pula memukul wajah. Rasulullah SAW bersabda, "La tadribul wajah." Jangan kamu memukul wajah. Jadi nggak boleh menampar, apalagi menonjok di bagian wajah atau bagian-bagian yang rawan, yang berbahaya seperti kepala. Hanya pukulan yang ringan di tangan misalkan, dicubit sedikit, diingatkan kalau dia tidak mau sholat di umur 10 tahun. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.